Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim barik ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa qala Allah tabaraka wa ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus siyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Amma ba'd. Para bapak dan ibu, saudara-saudaraku jamaah salat Isya Masjid Al-Furqan yang Allah muliakan, alhamdulillahirabbil alamin. Puja dan puji serta syukur kita haturkan sepenuhnya kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga selalu dihaturkan kepada yang mulia baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabat-sahabatnya dan seluruh umatnya tanpa terkecuali. Amin ya rabbal alamin. Para bapak dan ibu, alhamdulillah hari ini kita sudah menyelesaikan puasa kita yang ke-23 ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan puasa kita dan seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para bapak dan ibu, saudara-saudaraku yang baik, temanya malam hari ini mestinya mengejar Lailatul Qadar. Cuman qadarullah hari ini banyak sekali acara, jadi saya belum sempat buka-buka kitab. Mohon izin temanya diganti sekilas Ramadan dan pendidikan. Para bapak dan ibu, saudara-saudaraku yang baik, puasa di bulan Ramadan itu diwajibkan 2 tahun setelah Rasulullah hijrah di Madinah. Ayat perintah puasa yaitu Al-Baqarah 183 itu turun pada pertengahan bulan Sya'ban tahun kedua Hijriyah. Nah, kira-kira 15 hari setelah itu masuklah bulan Ramadan. Maka pada bulan Ramadan itulah pertama kali dipuasai oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Bila dihitung jaraknya, mulai dari Rasulullah diangkat menjadi Nabi dan Rasul, beliau menerima wahyu dan beliau berdakwah, dengan datangnya perintah bulan Ramadan itu 15 tahun. Sebab masa dakwah Rasulullah di Mekah atau periode Mekah itu 13 tahun plus 2 tahun setelah beliau berada di Madinah, hijrah di Madinah. Jadi 13 plus 2 jadi 15 tahun. 13 tahun masa dakwah Rasulullah di Mekah itu belum ada perintah puasa. Ayat-ayat yang turun pada masa itu temanya adalah untuk memperbaiki adab dan akhlak juga akidah para sahabat Nabi, yang itu semua merupakan landasan atau dasar atau pondasi keimanan para sahabat, sehingga para sahabat pantas disebut sebagai orang yang beriman. Itulah kenapa ayat puasa itu tidak langsung berbunyi kutiba alaikumus syiyam, diwajibkan atas kamu berpuasa, tidak. Tapi ayat itu ya diawali terlebih dulu dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Imannya yang disebut terlebih dahulu, imannya yang diseru, bukan ilmunya, apalagi fisiknya. Tetapi ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Setelah itu baru kutiba alaikumus syiyam, diwajibkan atas kamu berpuasa, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana puasa itu telah diwajibkan oleh Allah kepada orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, supaya kamu bertakwa.
15 tahun adalah waktu yang cukup untuk pendidikan. Bila kita punya anak laki-laki, mulai dari umur 0 tahun, kita berikan mereka pendidikan yang wajar dan benar, maka pada umur 15 tahun, anak kita sudah bisa berpikir dengan baik. Otaknya sudah bisa merespons dan mencerna mana yang benar dan mana yang salah, mana yang patut dan mana yang tidak patut. Itu juga kenapa umur 15 tahun itu disebut akil baligh, sudah akil baligh. Yang maksudnya adalah bahwa kemampuan otaknya itu sudah berfungsi secara sempurna. Akil baligh. Berbicara tentang 15 tahun pendidikan, ini ada semacam persamaan dengan konsep pendidikan yang digagas oleh sahabat mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, khalifah keempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau katakan bahwa pendidikan itu menyesuaikan dengan tuntutan zaman. Kemudian beliau melanjutkan bahwa sab'u sanawat minal umri, sampai diulang 3 kali. Maksudnya adalah bahwa pendidikan itu ada 3 tahapan dalam 7 tahun. 7 tahun pertama, 7 tahun kedua, dan 7 tahun ketiga. Dan konsep ini ternyata dibenarkan oleh para pakar pendidikan di seluruh dunia. Di seluruh dunia. Ya. 7 tahun pertama oleh para pakar pendidikan itu disebut sebagai golden age, ya, masa keemasan. Sebab di masa itu otak dan fisik sedang mengalami perkembangan dan pertumbuhan yang sempurna, yang maksimal. Ya, sebuah riset mengatakan bahwa kecerdasan 50% lebih kecerdasan orang dewasa itu ditentukan di masa golden age ini. Itu juga kenapa ya, bila kita mempunyai anak dengan usia itu, kita sebagai orang tua disarankan untuk bisa memperlakukan anak kita itu seperti memperlakukan seorang raja dalam tanda petik. Contoh, bila kita langsung menjawab dan langsung mendatangi anak kita yang bertanya, walaupun kita sedang sibuk, maka kelak anak itu bila kita panggil, ya, dia akan melakukan hal yang sama persis seperti ketika mereka diperlakukan di waktu kecil. Dia akan mengutamakan panggilan kita, dia akan memprioritaskan perintah kita. Tetapi kalau kita dipanggil itu menjawabnya ogah-ogahan, tidak fokus, sambil main gadget, ya, udah gitu kita katakan, kamu hanya mengganggu saja, maka jangan menyesal bila anak itu kelak bila kita panggil, dia akan melakukan hal yang sama persis seperti mereka diperlakukan di waktu kecil. Dia akan mengabaikan perintah kita, dia akan menyepelekan panggilan kita. Sebab anak adalah peniru yang paling cepat, peniru yang paling cepat. Na'udzubillah min dzalik. Nah, di masa itu juga orang tua disarankan bisa mulai menanamkan nilai-nilai akidah, nilai-nilai agama, adab dan akhlak yang disertai dengan keteladanan yang nyata. Kemudian 7 tahun yang kedua, umur 8 sampai 14 tahun itu, di usia itu mereka sudah mulai bisa berpikir. Oleh karena itu orang tua disarankan untuk mulai memperkenalkan sebab dan akibat, diperkenalkan dengan tanggung jawab, diperkenalkan dengan kedisiplinan. Contoh, kalau mereka pulang dari sekolah, itu sepatunya itu dilepas, dicopot begitu saja, tergeletak begitu saja, atau ditaruh dulu di rak sepatu. Kalau mereka selesai makan, piringnya, gelasnya itu dibiarkan berantakan di atas meja makan atau dicuci terlebih dahulu.
Ini soal tanggung jawab, ini soal kedisiplinan. Tanggung jawab dan kedisiplinan itu dimulai dari sejak dini. Ini penting sekali. Kelihatannya kecil, tapi ini penting. Disiplin, ya. Disiplin makan, disiplin minum, disiplin main, disiplin tidur, disiplin sekolah, disiplin belajar, disiplin mengaji, disiplin sholat. Dalam 7 tahun kita kondisikan seperti itu, maka insya Allah nanti untuk kedisiplinan yang bersifat basic ini nanti nggak perlu disuruh lagi. Nah, kamu makan dulu, belajar dulu, ngaji dulu, sholat dulu, nggak usah. Sudah otomatis. Sebab itu sudah menjadi bagian dari kehidupannya. Ini luar biasa konsep ini. Kalau berhasil, maka itu sudah otomatis. Kemudian 7 tahun yang ketiga itu orang tua disarankan untuk bisa menjadi 3 peranan sekaligus. Ya, peran yang pertama, orang tua disarankan bisa menjadi atau tetap menjadi orang tua yang bisa diteladani kebaikannya dan tetap bersabar kalau anaknya melakukan kekeliruan. Jangan pernah dikasarin, sebab kekasaran itu tidak akan pernah menyelesaikan masalah, tidak akan. Kemudian peran yang kedua, orang tua disarankan bisa menjadi seperti gurunya. Seperti gurunya. Ini masalah apa? Masa-masa yang labil, masa-masa sedang dalam proses mencari jati diri. Orang tua harus bisa menjelaskan dan mengarahkan pada saat dibutuhkan. Dan memang ya, menjadi orang tua itu tidak ada kata berhenti untuk belajar. Tetaplah semangat belajar demi kebaikan anak-anak kita. Kemudian peran yang ketiga, orang tua disarankan bisa menjadi seperti temannya, seperti sahabatnya. Kalau anak kita ada masalah di jalan, ada masalah dengan temannya, ada masalah di sekolahannya, ada masalah di tempat kuliahnya, maka orang tua menjadi tempat curhatnya. Jangan sampai mereka curhat dengan orang yang salah. Ini bisa berbahaya. Ya, kebajikan atau nilai kebaikan yang sudah kita tanamkan bertahun-tahun itu bisa musnah gara-gara curhat dengan orang yang salah. Dan kalau kita menjadi tempat curhatnya, kita jadi tahu apa yang sedang dirasakan oleh anak-anak kita. Kita tahu apa yang sedang dihadapi, ada masalah apa. Dan kalau mereka sedang ada masalah, kita bisa memberi motivasi yang tepat. Ya, kita bahkan bisa membesarkan hatinya. Bisa membesarkan hatinya. Kalau dia sedang punya rencana, kita menjadi supporternya. Kita menjadi supporternya. Dan bila ini berhasil, maka insya Allah anak kita sudah siap menghadapi masa depan dengan segala tantangan dan rintangan yang semakin complicated. Anak kita sudah siap terbang melanglang buana untuk menjemput impiannya, untuk menggapai apa yang menjadi cita-citanya. Masya Allah. Para Bapak Ibu, saudaraku yang baik, kita kembali ke masalah Ramadan. Terkait dengan bulan Ramadan ini ada 3 hadis yang ketiga-tiganya itu derajatnya muttafaqun alaih, sangat kuat. Jadi Bukhari dan Muslim. Nah, ketiga-tiganya itu berisi perintah, anjuran sekaligus motivasi. Dan yang paling menarik, perintah, himbauan atau anjuran atau motivasi itu yang dilibatkan itu iman seseorang. Iman seseorang. Mari kita perhatikan baik-baik. Yang pertama, man shoma ramadhana, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, apa yang mendasari dia melakukan itu? Imanan wahtisaban, karena imannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan karena mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa masa lalunya. 2, man qama Ramadan, barang siapa yang
melaksanakan qiyamul lail, melaksanakan sholat tarawih di bulan Ramadan. Apa niatnya? Niatnya karena imanan wahtisaban, karena imannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan karena mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa masa lalunya. Yang ketiga, man qama lailatal qadri, barang siapa yang melaksanakan salat sunnah pada malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan, apa yang melatar belakangi, apa motivasi itu semua? Imanan wahtisaban, karena imannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan karena mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa masa lalunya. Masya Allah. Ya, terkait dengan Lailatul Qadar, strategi yang paling cerdas itu, ini agak sedikit dilebarkan sedikit, singgung tentang Lailatul Qadar. Strategi yang paling cerdas itu bila kita ingin mengejar Lailatul Qadar itu, ya lakukanlah iktikaf di masjid dalam masa 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Dan ini kita sudah masuk 10 hari di bulan Ramadan. Kalau tidak bisa, belum sempat karena kesibukan, ya pastikan ikut sholat tarawih di malam hari. Insya Allah potensi mendapatkan Lailatul Qadar besar sekali. Jangan sampai di bulan 10 hari terakhir ini jangan sampai nggak ikut tarawih, terus ikuti. Insya Allah kita akan mendapatkan Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Para bapak dan ibu, saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, kita kembali ke bahasan kita. Ya, kenapa yang dilibatkan harus iman seseorang? Kenapa yang diseru harus iman seseorang? Kata ulama, bila yang diseru itu bukan iman seseorang, maka frekuensinya tidak akan ketemu, tidak akan terkonek. Ya, bila bukan iman yang diseru, maka perintah itu hanya akan dicarikan alasan untuk dihindari. Bila bukan iman yang dilibatkan, maka perintah itu hanya akan dicarikan alasan untuk diingkari. Hanya orang yang beriman sajalah yang siap menyambut seruan dari Allah dan Rasulnya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, surah An-Nur, surah yang ke-24 ayat yang ke-51, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innama kana qaulal mu'minin, hanya ucapan orang-orang yang beriman sajalah, hanya ucapan orang-orang yang beriman. Yang enggak beriman enggak mungkin. Idza du'u ila Allah wa rasulih, ketika mereka diseru kepada Allah dan Rasulnya, liyahkuma bainahum, untuk melaksanakan bertahkim, untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, untuk melaksanakan keputusan dari Allah dan Rasulnya. Apa jawaban mereka? Ayyaqulu, mereka akan berkata, sami'na wa ata'na, ya Allah, kami mendengar, kami taat. Kalau seorang pimpinan memerintahkan kepada bawahannya, maka bawahannya akan berkata, baik Pak, akan saya kerjakan. Kalau dalam dunia militer, bila komandan memerintahkan anak buahnya, maka anak buahnya akan berkata apa? Apa? Siap laksanakan. Betul. Anak buahnya akan berkata, siap laksanakan. Hanya orang yang beriman saja, yang di dalam hatinya ada keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia akan berkata, kalau ada seruan dari Allah dan Rasulnya, sami'na wa ata'na, kami mendengar, kami taat. Disuruh berpuasa di bulan Ramadan, apa jawabannya? Sami'na wa ata'na. Disuruh untuk sholat di masjid, memakmurkan masjid, apa jawabannya? Sami'na
wa ata'na. Disuruh untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya, apa jawabannya? Sami'na wa ata'na. Disuruh berbuat baik kepada istri dan anak-anaknya, apa jawabannya? Nah, yang kedua, yang ketiga ini jawabannya enggak tegas ini. Apa jawabannya? Sami'na wa ata'na. Masya Allah. Rasulullah bersabda, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu adalah yang paling baik terhadap istri dan anak-anakmu, dan aku, kata Nabi, adalah orang yang paling baik kepada istri dan anak-anak. Jadi berbuat baik kepada istri dan anak-anak itu adalah ibadah yang sangat agung, ibadah yang sangat mulia. Kita berada dalam posisi yang terbaik. Disuruh berbuat baik kepada istri dan anak-anaknya, apa jawabannya? Sami'na wa ata'na. Masya Allah. Ibu-ibu, ini bapak jawabnya semangat ya. Bapak menjadi suami teladan. Alhamdulillah. Hanya orang yang beriman yang bisa begini. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah orang yang beruntung, orang yang menang, orang yang berjaya dunia akhirat karena mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita, keluarga kita, anak-anak kita akan selalu berkata sami'na wa ata'na bila mendapati perintah dari Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan doa-doa kita di bulan Ramadan yang penuh barakah ini, doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua dosa-dosa kita, dosa-dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita bisa menyelesaikan Ramadan ini dengan sempurna, dan diberi kesempatan untuk bisa bertemu dengan Ramadan yang akan datang dalam keadaan sehat walafiat dan lebih baik lagi, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.